gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi kalian harus tetap semangat. Nah, hari ini kalian masih tetap belajar bersama saya, Angela Lira Purwitasari. Kalian belajar tentang bab statistika, materinya adalah kuartil data tunggal. Nah, kompetensi dasarnya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, yang paling penting adalah tujuannya hari ini kita mau ngapain. Nah, tujuannya hari ini itu adalah kita ingin menghitung kuartil dari data tunggal. Nah, kuartil itu gimana sih? Nah, perhatikan garis ini. Garis ini kita ilustrasikan, ini adalah sebuah data. Lalu, garis ini kita akan bagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Lalu, yang di titik paling ujung di sini, itu dinamakan adalah nilai terendah. Lalu, yang di sini itu adalah Q1 atau kuartil bawah. Selanjutnya, di sini disebut Q2 atau median atau kuartil tengah karena letaknya ada di tengah-tengah. Lalu yang di sini itu disebut dengan kuartil atas atau Q3. Dan yang terakhir, titik di paling ujung kalau di sini ada nilai terendah, berarti di sini adalah nilai tertinggi. Langkah-langkah untuk mencari kuartil. Yang pertama, jika datanya belum urut, maka kita wajib mengurutkan data. Setelah itu, tentukan kuartil tengah Q2 atau mediannya. Jadi ada data, kita urutkan dulu kalau belum urut, maka setelah itu kita mencari Q2-nya dulu. Kita mencari Q2-nya dulu. Nah, langkah ketiga barulah kita bisa mencari Q1 karena Q1 itu letaknya adalah di antara nilai terendah dengan Q2. Lalu, yang terakhir kita juga bisa mencari Q3-nya karena Q3 itu didapat dari tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Oke, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Agar lebih mengerti, tentukan kuartil-kuartil dari data 1, 2, 2, 5, 8, 9, 10, 11, dan 11. Nah, langkah pertama kita harus mengurutkan data. Apakah data yang disajikan di sini sudah urut? Nah, ternyata data yang disajikan itu adalah sudah urut, maka kita tinggal tulis ulang. Langkah kedua, tentukan kuartil tengah Q2 atau mediannya. Nah, Q2 itu adalah nilai tengah atau kuartil tengahnya atau mediannya. Maka kita harus membagi data itu menjadi 2 bagian sama besar. Nah, karena banyaknya data itu ada 9, berarti tengah-tengahnya itu adalah di sini kan? Karena dibagi 2. 4 nilai ke depan, 4 nilai ke belakang, berarti sudah seimbang kan? Berarti Q2-nya adalah 8. Langkah selanjutnya, langkah ketiga. Tentukan kuartil bawah Q1 yang terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan Q2. Tadi Q2-nya kita sudah mencari di langkah kedua. Berarti Q2-nya adalah 8. Lalu nilai terendahnya adalah 1. Begitu? Nah, nilai tengahnya berarti kita harus mencari nilai tengah dari nilai terendah dan Q2. Tapi karena Q2-nya itu sudah ketemu 1 angka, hanya 8 saja, maka Q1-nya itu adalah nilai tengah dari angka 1 sampai 5. Berarti nilai tengahnya adalah di tengah-tengahnya sini kan? Nah, berarti Q1-nya itu adalah di sini. Selanjutnya, karena Q1-nya itu terletak di tengah-tengah, tidak pas satu angka seperti kedua seperti ini, maka Q1-nya kita cari rata-ratanya. 2 ditambah 2 dibagi 2. Ya kan?
2 ditambah 2 itu sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Q1-nya adalah 2. Langkah 4. Tentukan kuartil atas Q3 yang terletak di tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Datanya masih sama. Kita tadi di langkah 2 kita sudah mendapatkan Q2. Q2-nya adalah 8. Di sini nilai terendah. Lalu Q1-nya itu tadi di tengah-tengahnya sini kan, Q1. Lalu Q3 terletak di tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Nilai tertingginya adalah 11. Nah, karena Q2-nya itu sudah pas satu angka, 8, berarti kita mencari Q3-nya sama seperti mencari Q1. Tengah-tengah antara angka 9 sampai 11. Nah, tengah-tengahnya ternyata di sini. Nah, berarti Q3-nya adalah rata-rata antara 10 dan 11. Berarti Q3 sama dengan 10 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 10,5. Jadi, kuartil dari data berikut 1, 2, 2, 5, 8, 9, 10, 11, dan 11, kuartil bawah itu adalah Q1. Maka, ada 2. Kuartil tengah Q2-nya adalah 8. Pasti satu angka. Kuartil 3-nya, karena di tengah-tengah maka rata-rata. Nah, didapat 10,5. Sampai sini mengerti? Oke, selanjutnya untuk kalian bisa lebih memahami lagi, coba perhatikan contoh yang kedua. Tentukan kuartil-kuartil dari data 2, 3, 2, 5, 5, 2, 20, dan 21. Penyelesaiannya, kita ingat-ingat lagi. Tadi langkah pertama untuk mengerjakan kuartil itu apa? Yang pertama harus diurutkan terlebih dahulu. Apakah datanya di sini sudah urut? Belum. Berarti kita harus mengurutkan dulu. Harus urut dari yang paling kecil ke paling besar, atau dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, didapat seperti ini. Lalu langkah kedua itu kita menentukan Q2 dulu atau mediannya. Nah, datanya banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita bagi 2. Berarti ada 4 ke depan, 4 ke belakang, gitu kan? 4 nilai ke depan, 4 nilai ke belakang. Berarti Q2-nya itu adalah tidak pasti satu angka seperti yang di contoh 1, tidak seperti itu, tapi di tengah-tengahnya. Maka kalau di tengah-tengahnya, kita Q2-nya mencarinya seperti apa? Q2-nya adalah kita mencari rata-rata antara 3 dan 5. Berarti Q2 sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2, karena banyaknya data ada 2. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8, bagi 2 sama dengan 4. Langkah ketiga, tentukan kuartil bawah Q1 yang terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan Q2. Kita sudah mendapat Q2. Terus, 2 di sini adalah nilai terendah, Q2-nya di sini. Nah, tentukan kuartil bawah Q1 yang terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan Q2. Karena Q2-nya itu letaknya di tengah-tengah, tidak seperti contoh yang pertama, maka untuk mencari Q1-nya antara 2 dan 3, kita cari tengah-tengahnya di mana? Berarti tengah-tengahnya ada di sini kan? Karena 2 ke depan, 2 ke belakang sini kan? Maka tengah-tengahnya di sini. Maka Q1-nya adalah di tengah-tengahnya. Kalau Q1-nya terletak di tengah-tengahnya, maka kita harus mencari rata-rata antara 2 dan 2. Maka Q1-nya adalah 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Langkah keempat, tentukan kuartil atas Q3 yang terletak di tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Datanya masih sama, sudah urut, lalu sudah ada tadi nilai terendah,
Q2-nya juga sudah ada, Q1-nya juga sudah ada. Lalu di sini adalah nilai tertinggi. Nah, karena tadi Q2-nya itu letaknya di tengah-tengah, berarti kan 5 belum kepake. Karena 5 belum kepake, maka Q3-nya antara 5 sampai 21 tuh tengah-tengahnya di mana? Ternyata tengah-tengahnya di sini kan? Karena dua data ini. Nah, berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, berarti Q3-nya di situ. Nah, karena Q3-nya di tengah-tengah, maka kita harus mencarinya rata-rata. 5 ditambah 20 per 2 sama dengan 25 per 2 sama dengan 12,5. Jadi didapat Q3-nya adalah 12,5. Jadi kuartil-kuartil dari data berikut adalah ini nilai terendah, Q1, Q2, Q3 nilai tertinggi. Lalu kuartil bawahnya Q1-nya adalah 2, kuartil tengahnya Q2-nya 4, kuartil atasnya Q3-nya 12,5.